Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Sekarang kita lanjut di Yosua pasal yang ke-23, Saudara ya. Kemarin kita sudah membaca tentang ya bagaimana ketika 3 suku ya yang berdiam di tepi sungai Yordan, mereka tidak masuk ke tanah Kanaan, yaitu suku Ruben, Bani Gad, dan juga suku Manasye yang setengahnya itu. Mereka akhirnya pulang ke daerah yang tempat tinggal mereka di sebelah di tepi pinggiran sungai Yordan, dan ketika itu mereka membangun mezbah. Lalu bangsa Israel yang ada di tanah Kanaan marah, Saudara. Mereka mau pergi untuk berperang melawan suku Gad, Ruben, dan juga Manasye karena mereka berpikir bahwa mereka itu sudah membangun lagi ya mezbah untuk menyembah dewa-dewa Baal. Ya, dan ternyata ketika mereka datang, ya ketiga suku itu Gad ya dan juga Manasye dan Bani Ruben, mereka berkata, kami ini mau mendirikan mezbah bagi Tuhan Allah yang adalah segala-galanya Allah, Tuhan yang adalah segala-galanya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, hanya Dia yang layak untuk disembah. Dan ternyata mereka membangun mezbah itu untuk menyembah Allah Israel yang hidup dan memberikan peringatan kepada anak cucu mereka bahwa ya mereka juga adalah bagian dari Israel dan bahwa mereka mendapat bagian di dalam warisan Tuhan Allah Israel yang hidup. Saudara, dari situ kita melihat puji Tuhan ya, ternyata ya penting untuk kita memberikan warisan kepada anak cucu kita tentang takut akan Tuhan dan mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang bijaksana dan terus berserah kepada Tuhan. Dan baik Saudara, kita akan melanjutkan ya, sekarang kita baca di Yosua pasal 22. Di sana judul perikopnya suku-suku di seberang Yordan mendirikan sekarang ya Yosua pasal 22, maaf ya. Perpisahan Yosua dengan Israel ya. Jadi di sana judul perikopnya pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Jadi Yosua berpidato sebelum mereka tuh berpisah, Saudara ya. Dan kita melihat di situ sekarang masuk ke Yosua 23, maaf ya. Yosua 23 tentang perpisahan Yosua dengan Israel ya, dan dia membacakan pidatonya. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umurnya ya, ayat 2, dipanggilnyalah seluruh orang Israel, para tua-tua dan para kepalanya, para hakimnya dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka. Jadi Yosua ini sekarang sudah ya tua, Saudara, lanjut umurnya, sehingga dia panggil seluruh orang Israel dan para pemimpinnya. Di sana dikatakan ayat yang ketiga dibilang di sana, Saudara, kita lihat, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Ayat 4, ingatlah aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pustakamu, seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu ya. Mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara, kita melihat di sini ketika Yosua, Saudara, sudah menjadi tua dan dia itu hendak ya dia merasa mungkin sudah selesai tugasnya, dia memanggil bangsa Israel. Dan dia mengingatkan kepada mereka ya, dikatakan di sana ya, kamu sudah aku beri ya tanah-tanah warisan pembagian sesuai dengan titah Tuhan. Tugasnya sudah selesai. Yosua berkata bahwa dia sudah selesai dan Tuhan sudah memberikan mereka kemenangan dan semuanya sudah terjadi janji-janji Tuhan itu. Ayat yang ke-6 dia bilang, kuatkanlah ya benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang
tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal, di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Apa yang Yosua ingatkan kepada bangsa itu, saudara, dengan sungguh-sungguh Yosua memperingatkan, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi Yosua mengingatkan bangsa itu, pesan Tuhan itu hanya satu, kuatkanlah sungguh-sungguh hatimu, supaya kamu jangan menyimpang mengikuti hukum-hukum Tuhan, mengikuti arahan Tuhan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudara, kenapa ini menjadi begitu penting untuk diingatkan oleh Yosua ketika dia sudah di masa tua? Ini juga penting bagi setiap kita. Jangan bermain-main dengan kekudusan, jangan bermain-main dengan Tuhan. Biarlah kita mau sungguh-sungguh menyerahkan seluruh pergumulan kita ke tangan Tuhan, dan jangan pernah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Hidup kita ini lurus, ikuti petunjuk Tuhan, ikuti hukum-hukum Tuhan dan juga firman Tuhan. Jangan pernah sekali-kali menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ayat 8, tetapi kamu harus berpaut kepada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan, ayat 9, telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak akan ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab apa, saudara? Sebab Tuhan Allahmu ialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepada kamu. Kita melihat di sini, saudara, Tuhan itu menggenapi janjinya, tetapi bangsa Israel pun harus taat kepada apa yang Tuhan suruh, dan mereka tidak boleh mengikuti Allah lain, karena di negeri itu masih banyak orang-orang penduduk negeri asli yang dulu tidak dimusnahkan, saudara. Jadi Yosua mengingatkan supaya jangan sampai bangsa itu akhirnya berbalik dari Tuhan dan ikut menyembah dewa-dewa dan Allah-Allah dari bangsa-bangsa yang lain yang ada di sana. Dan dikatakan di sana bahwa kamu itu sudah disertai Tuhan. Bahkan tidak ada musuh yang tidak gemetar terhadap kamu, karena Tuhan menyertai kamu. 1 orang dari kamu akan melawan 1000 orang. Dikatakan bahwa Tuhan yang beserta dengan mereka akan memberikan kemenangan. Ayat 11, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Artinya apa, saudara? Kalau kamu mau hidup, kalau kamu mau sejahtera, demi nyawamu sendiri, carilah Tuhan. Saudara, hidup di luar Tuhan itu tidak dapat apa-apa. Banyak orang hidupnya terkutuk, berputar-putar, mengalami banyak masalah dan penderitaan karena mereka tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Karena itu mari kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Supaya apa, saudara? Hidup kita di dunia ini demi nyawamu, kata Yosua. Demi nyawamu, dia bilang. Janganlah kamu itu macam-macam. Kamu itu demi nyawamu, hiduplah sungguh-sungguh mengasihi Allahmu. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka, serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di depanmu. Tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat, dikatakan jadi duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ayat 14, maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana.
Yosua tahu dia sudah mau mati karena dia sudah tua, saudara ya. Sebab itu insyaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Ya, Yosua ulangi lagi saudara, semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi, tetapi seperti ya telah datang atas kamu segala yang baik yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu sehingga kamu segera binasa di negeri yang baik yang telah diberikan Tuhan kepadamu. Saudara, kita melihat di sini. Jadi diingatkan oleh Yosua satu hal, jangan sampai menyangkal Tuhan atau berbalik menyembah Allah lain. Yosua mengetahui titik-titik lemah bangsa itu. Jadi sebelum dia meninggal, bangsa itu dikumpulkan lalu diberi perintah untuk mereka itu saling tolong menolong dalam segala hal dan juga jangan sampai tergelincir dan jatuh. Jadi dikatakan pokoknya Yosua berkata satu, ikuti segala tuntunan Tuhan tanpa menyimpang ke kanan atau ke kiri, ikuti semua yang ada dalam kitab Musa. Dua, jangan bergaul dengan bangsa-bangsa kafir dan menyembah kepada dewa-dewa mereka. Diingatkan oleh Yosua, jangan kawin dengan bangsa-bangsa kafir, sebab godaan-godaan ini selalu ada dan mengancam. Dan berbagai hubungan itu bisa dipakai untuk menuju satu tujuan, yaitu menghancurkan iman mereka. Jadi dikatakan di sana Yosua mengingatkan adalah berbijaksana untuk kita ini bergaul dengan orang-orang yang satu iman, satu roh saudara, dan tidak terjatuh dalam karena pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan baik. Sebaik-baiknya orang kalau dia bergaul dengan orang yang buruk, satu saat juga dia akan jadi buruk. Dan ketika Yosua hampir meninggal dan dia mengumpulkan seluruh pemimpin bangsa itu untuk memberikan kepada mereka kata-kata peringatan, nasihat dan juga dorongan untuk, dan seluruh pesan Yosua itu bisa dirangkum dalam satu ayat ini yang berkata, kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu demi nyawamu, dia berkata. Yosua selama ini telah merupakan teladan hidup dari kata-kata itu, dan dia ingin mewariskan itu juga kepada orang Israel untuk selalu mereka ingat dan untuk selalu mereka ajarkan kepada anak cucu mereka. Jadi kita lihat saudara dan terjadi memang apa yang Yosua takutkan. Prediksi tentang mengawinkan dengan bangsa Kanaan itu akhirnya benar-benar menjadi kenyataan kan. Kita tahu banyak cerita di Alkitab mulai dari hakim-hakim menunjukkan saudara derita yang harus dialami oleh bangsa Israel karena mereka tidak lagi mengikuti Allah dengan segenap hati. Bahkan mereka akhirnya mulai mengawin dengan orang-orang kafir yang tidak mengenal Tuhan, sehingga akhirnya mereka jatuh. Jadi saudara, hati-hati kalau Tuhan sudah mengingatkan, hidup ini lurus-lurus saja. Nggak usah bengkok-bengkok, nggak usah melenceng ke kanan atau ke kiri, tapi taatlah firman Tuhan, jangan tergoda dengan kenajisan, percabulan, supaya hidup kita boleh mengalami semua yang baik. Sekarang kita lanjutkan, sudah di Yosua pasal 24. Judul perikopnya adalah pembaruan perjanjian di Sikem 24 ayat yang pertama. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Ayat 2, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya.
Ya, kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Saudara, ya, kita lihat di sini ya Yosua juga mengumpulkan seluruh tua-tua yang ada di Israel. Ya, untuk apa dia mengumpulkan mereka, saudara? Ya, di sini dia mengingatkan lagi kepada bangsa itu bahwa ya lihat, dia bilang ya, aku dulu Allah, ya Tuhan yang memanggil Abraham. Dan dikatakan di sana bahwa dulu nenek moyangmu, yaitu Abraham, ayah Abraham, ya, yaitu Terah, ya, dan juga ya ayah Nahor, dikatakan di sana mereka itu berdiam di seberang sungai Efrat dan mereka menyembah kepada Allah lain. Tetapi Tuhan berkata, aku mengambil Abraham dari tengah-tengah keluarganya dan aku memilih dia. Dan akhirnya aku sudah memilih dia dan memberikan dia banyak keturunan. Dan aku memberkati dia, kata Tuhan. Dan aku memberikan kepadanya Ishak dan Yakub. Ini adalah keturunan asal muasal dari bangsa Israel, yaitu dari Yakub, saudara, ya. Dan dikatakan di sana ya akhirnya Tuhan berkata dia memilih ya Abraham memberikan kepada Ishak dan Yakub, kepada Esau diberikan pegunungan Seir menjadi miliknya ya, dan Yakub serta anak-anaknya itu pergi ke Mesir, ya Israel. Ayat yang berikutnya, lalu aku mengutus Musa serta Harun untuk ya dikatakan menulahi Mesir seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Ya, sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya lah gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka sehingga mereka diliputi, dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir sesudah itu selama kamu diam di padang gurun. Jadi Tuhan itu menyuruh Yosua untuk mengingatkan kembali sejarah dari bagaimana bangsa Israel itu ada sampai mereka diperbudak di Mesir dan Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir. Ya, jadi saudara, kenapa kita harus terus menceritakan kisah tentang perjalanan bangsa Israel? Ya, sebab Tuhan mau kita tuh mengingat ya perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Bahkan dikatakan Tuhan ingatkan, aku melakukan banyak mujizat di tengah-tengah mereka, dan kamu matamu sendiri telah melihat bagaimana laut Teberau terbelah dan akhirnya mereka lolos, saudara, ya. Dan dikatakan ayat yang ke-8, aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan, dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan di depan kamu. Ayat yang ke-9, ketika itu Balak bin Sipor raja Moab bangkit berperang melawan orang Israel, disuruhnyalah memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu, tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Ya, kita ingat kisah itu, kita sudah membaca lalu. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, ya orang Hewi, dikatakan orang Kanaan, orang Yebus, tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari hadapanmu. Ya, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Tuhan kembali menyuruh Yosua mengingatkan kepada bangsa itu bahwa apa yang mereka nikmati hari ini, mereka boleh menduduki tanah Kanaan, negeri yang berlimpah susu dan madu, itu bukan kuat dan gagah mereka, tapi semua karena anugerah Tuhan. Jadi mereka tidak boleh lupa akan semua yang sudah Tuhan kerjakan itu. Jadi Tuhan ingatkan kepada mereka agar mereka itu ya istilahnya tahu diri, jangan sampai melupakan Tuhan. Ya, Tuhan menyuruh Yosua mengingatkan. Ayat 13, demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah
yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Jadi Tuhan mengingatkan lewat Yosua kepada bangsa itu, ingat ya, kamu itu masuk ke negeri yang tidak kamu bangun, tidak kamu dirikan, tapi Tuhan memberikan kepadamu segala kemudahan, kemurahan. Ingatlah saudara bahwa hidup kita ini semua karena anugerah Tuhan. Jangan kita bermegah diri, lupa diri, apalagi melupakan Tuhan. Syukuri semua yang kita nikmati hari ini karena Tuhan semata-mata, ya. Ayat 14 di sana dikatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Ya, seperti yang kemarin sudah kita baca, apa yang sering Tuhan ingatkan kepada bangsa ini cuma satu, takutlah akan Tuhan, beribadahlah sungguh-sungguh kepadanya. Saudara, tidak ada hal lain yang Tuhan inginkan dari hidup kita selain kita ini hidup takut akan Tuhan. Kenapa kita harus mengingat semua yang sudah Tuhan kerjakan, lakukan di hidup kita, supaya kita hidup takut akan Tuhan, ya, dan kita harus menjauhi segala kejahatan dan beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah ya Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan, ya. Jadi suruh beribadah hanya kepada Tuhan. Ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah, huruf kecil ya, perhatikan, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada Allah orang Amori yang negerinya sekarang kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua memberikan kepada bangsa itu pilihan. Jangan main-main dengan Tuhan. Kalau engkau tidak mau memilih Tuhan, ya pilih kepada siapa engkau mau beribadah. Tapi Yosua menetapkan hati dan berkata, aku dan seisi rumahku, kami hanya memilih untuk beribadah kepada Tuhan saja dan tidak ada yang lain, saudara, ya. Jadi bangsa Israel harus memutuskan apakah mereka mau mentaati Tuhan yang sudah terbukti dapat dipercaya, yang sudah terbukti membawa mereka untuk melihat janji-janjinya, ya, yang sudah terbukti menolong dan memberkati mereka, atau mereka akan memilih mentaati dewa-dewa setempat di mana orang Amori, orang-orang Kanaan menyembah, atau mereka akan beribadah kepada Allah nenek moyang mereka. Suruh pilih, saudara. Ya, artinya apa? Keselamatan itu kita yang menentukan. Kita yang memilih keselamatan itu. Bukan dari orang lain, bukan dari orang tua kita atau siapapun, tapi Tuhan suruh pilih kepada siapa. Ya, Yosua berkata, ya, mudah saudara untuk kita ini tergelincir ke dalam pemberontakan kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Yaitu ketika kita menjalani kehidupan dengan cara-cara kita sendiri, ya, namun akan tiba waktunya, ya, ketika kita harus memilih siapa atau apa yang kita akan andalkan dan mengendalikan hidup kita. Ya, kita harus memilih pada saatnya. Ya, jadi saudara, kitalah yang menentukan. Apakah saudara akan memilih beribadah kepada Allah yang hidup, Allah Israel, atau kepada dewa-dewa, kepada Allah-Allah yang terbatas, Allah-Allah yang tidak terbukti, atau siapapun. Ya, kita berhak memilih. Tetapi ya, kita harus sadar, saudara, bahwa Tuhan itu Tuhan yang hidup, yang sudah melakukan banyak mujizat hidup kita. Jangan sampai salah pilih. Ingat, keselamatan kita tidak ditentukan oleh orang lain. Kitalah yang memilih, karena keselamatan itu pribadi-pribadi. Ya, orang tua nggak bisa bawa kita masuk surga, anak nggak bisa bawa kita masuk surga, tapi dengan iman kita kepada Tuhan, kita beriman, kita menyembah Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, itulah yang Tuhan mau dari hidup kita. Ya, jadi saudara, dikatakan di sana, ya, dengan menyatakan pilihan kita, ya, secara pasti dan untuk mengikuti Tuhan, yaitu penting sebagai pengakuan, sebagai ya ungkapan kita di hadapan Tuhan. Yosua sekali lagi menunjukkan kepemimpinan rohaninya, ya, dan apapun yang sudah dia putuskan, saudara, dia sudah membuat komitmen kepada Allah, dan dia juga sudah bertekad untuk memberikan teladan dan cara hidup yang baik
kepada bangsa itu berdasarkan keputusan itu sendiri. Jadi cara hidup kita itu menunjukkan kepada siapa ya kita beribadah, sehingga orang lain juga akan melihat hidup kita dan mereka juga akan ya memuliakan nama Tuhan. Jadi Yosua dengan terang-terangan menunjukkan kepada siapa dia beribadah. Ya, biar orang tahu kepada siapa kita beribadah. Kita menyembah hanya kepada Tuhan yang hidup dan bukan kepada Allah yang lain, saudara. Lalu bangsa itu berkata, ayat yang ke-16 di sana, bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita. Ya, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang telah kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah ya kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Puji Tuhan, bangsa Israel sudah melihat Tuhan, mereka mengalami Tuhan sehingga iman mereka kuat, dan mereka berkata kepada Yosua, dijauhkanlah kiranya mereka murtad daripada Allah, karena mereka sudah melihat dengan mata kepala bagaimana Tuhan menuntun mereka. Ayat yang ke-19, tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu. Ya, jadi Yosua membuat perjanjian baru. Dia mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semua itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah yang menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Ya, sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Saudara, satu yang selalu diingatkan Yosua, jangan meninggalkan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena hanya dekat dengan Tuhan, hidup taat kepadanya, disitulah terletak kebahagiaan hidup kita. Hari ini pilihlah engkau dan seisi rumahmu kepada siapa engkau akan beribadah. Saya memilih untuk beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, ya Allah Bapa yang kekal, yang esa. Dialah Allah Israel, Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kita. Iya, dan kita akan lanjutkan sekarang Yosua pasal 24 ayat yang ke-29. Yosua dan Eliezer mati dan dikuburkan, tulang-tulang Yusuf dikuburkan. Ya, ayat 29 dikatakan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Serah, yang di pegunungan Efraim di sebelah utara gunung Gaas. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi Israel. Ya, ayat 32, tulang-tulang. Jadi kita melihat di sini, saudara, ya, kalau kita membaca di sini Yosua itu akhirnya mati, ya.
dan tulang-tulangnya Yusuf juga dikuburkan. Dikatakan di sana ayat 31, orang Israel selama mereka ada Yosua dan ada tua-tua yang hidup dalam zaman yang mengikuti Yosua dan mereka hidup melihat semua yang terjadi itu, ya mereka tetap setia kepada Tuhan dan mengenal Tuhan dengan segenap perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan. Tetapi setelah itu ya mereka berbalik lagi saudara kepada Allah-Allah lain. Ya, dan dikatakan di sana ya kitab Yosua ini memang dibuka dengan seorang pemimpin yang baru, yaitu Yosua yang diberikan tugas untuk menggantikan Musa. Memang kelihatannya tugas itu mustahil untuk dilakukan oleh Yosua yang masih sangat muda, yaitu memimpin bangsa Israel untuk merebut negeri dan tanah Kanaan. Ya, dengan mengikuti Allah secara seksama, Yosua berhasil memimpin bangsa itu melewati kemenangan-kemenangan di dalam peperangan yang begitu besar. Ya, Yosua tidak memiliki ya kemampuan secara militer, tetapi dia dipakai Tuhan dan membawa bangsa itu dalam ketaatan rohani yang setia sehingga Tuhan memberikan kemenangan, saudara. Ya, bahkan kita membaca bahwa bangsa Israel ya mereka tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Allah. Respon seluruh bangsa itu selama bertahun-tahun merupakan penghargaan untuk kepemimpinan Yosua dan untuk Allah yang dengan setia dilayaninya. Jadi dalam pemerintahan Yosua di zaman itu, ya semua mereka itu setia. Ya mereka itu mencari Tuhan, mereka sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ya sehingga Yosua pun akhirnya dikatakan mati. Dan dia dikuburkan di tempat leluhurnya di pegunungan Efraim. Ya, dan tulang-tulang Yusuf, ya ayat 32 di sana dikatakan, tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita. Ya, dari anak-anak Hemor, Bapak Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Ayat 33, juga Eliezer bin Harun mati dan dia dikuburkan di bukit yang diberikan kepada Pinehas anaknya itu di pegunungan Efraim. Saudara, Yosua dan Eliezer ini meninggal, ya tetapi mereka meninggal setelah meletakkan di depan bangsa itu dasar-dasar dan hukum-hukum tentang apa artinya hidup beriman, percaya pada Tuhan dan hidup dituntun oleh Tuhan. Jadi mereka menyelesaikan dengan baik semuanya tugas-tugas mereka, bahkan sebelum mati memperbaharui perjanjian bangsa itu dengan Allah untuk setia kepada Tuhan. Ya, jadi ya kita juga menjadi satu teladan bagi kita, saudara. Apa yang perlu kita ucapkan kepada anak cucu kita di hari-hari tua, mungkin di hari-hari ini ya sampaikanlah kepada mereka agar mereka sungguh-sungguh mengikut Tuhan, jangan berpaling, tetaplah ikuti Allah dengan setia ya. Dan dikatakan sini inilah ya, ini didasarkan pada sebuah pilihan untuk mentaati Tuhan dan bukan mengikuti dewa-dewa lain. Sekalipun demikian, kita tidak mampu ya dengan benar menyembah Dia karena banyak memang hal yang sering kali terjadi di kita, bahkan pemberontakan, ya bahkan mungkin ada kesalahan-kesalahan kita, saudara. Nggak bisa kita dengan sempurna mengikuti Tuhan. Namun ya dengan kita memilih Tuhan sebagai Allah kita dan kita ikut ya serta dalam perjanjian kepada Allah, itu akan membantu komitmen kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Ya jauh daripada kelemahan-kelemahan kita, Tuhan tuh melihat hati kita. Di mana saudara kita melihat di sana ya bahwa Tuhan itu berjanji bukan hanya mengampuni dosa mereka tetapi juga mengasihi mereka. Demikian juga dengan kita. Tetapi juga Tuhan memampukan ya mereka untuk melakukan pekerjaan mereka di bumi, bahkan menaklukkan musuh-musuh mereka. Ini pun terjadi dalam hidup kita, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhanlah akan turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kita. Itu pasti ya, tidak ada lagi yang ya dipungkiri. Dan kita tahu saudara bahwa pekerjaan ini tidak harus kita lakukan sendiri, tetapi dengan mengikatkan diri bersama dengan Tuhan dan orang-orang yang mengasihi Tuhan, maka kita akan dimampukan saudara untuk menyelesaikan setiap tugas kita di hadapan Tuhan agar kita benar-benar ya menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Jadi dikatakan juga Eliezer bin Harun mati dan dia dikuburkan di bukit yang diberikan kepada Pinehas anaknya itu di pegunungan Efraim, dikatakan di sana ya. Dan
kita tahu bersama bahwa ya akhirnya Tuhan itu ya memberikan kepada mereka ya kemenangan demi kemenangan. Bahkan Tuhan menyertai Yosua dengan satu ya kuasa yang dahsyat dan memberikan kesaksian kepada bangsa itu bahwa ya sungguh Yosua adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Dan apapun yang dia perbuat ya kita melihat Tuhan buat berhasil. Bahkan untuk mengalahkan musuh-musuh orang Kanaan itu bukan karena kekuatan mereka. Siapa Yosua? Dia orang yang tidak ada pengalaman di dunia ya pertempuran, peperangan di militer. Tapi Tuhan akhirnya mengangkat Yosua dengan segala keterbatasannya dan Tuhan berkata, aku yang akan membesarkan namamu. Dan hari ini kita sudah selesai dengan kitab Yosua. Besok kita akan lanjutkan dengan kitab Hakim-Hakim. Mari kita tundukkan kepala saudara, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami banyak hal dari kehidupan Yosua supaya kami setia sampai matinya. Yosua setia, bahkan sebelum matinya dia mengingatkan kepada bangsa itu untuk mengikat perjanjian dan komitmen dengan Tuhan agar mereka setia kepada Tuhan. Berkati kami kemampuan bertahan sampai di garis akhir, sampai Tuhan panggil hidup kami. Kami boleh tetap setia menjaga hukum-hukum Tuhan, menyembah hanya kepada Allah dan tidak meninggalkan Tuhan. Meninggalkan dosa, mengejar Engkau Tuhan dalam perkenanan-Mu. Berkati setiap yang terikat dengan kenajisan, percabulan, homoseksual, perselingkuhan, lesbian. Tuhan putuskan dalam nama Yesus kami boleh mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Engkau juga terus memberkati Bapa untuk setiap ya orang-orang yang mencari Engkau dalam pergumulan masalah keuangan, hutang piutang, yang ingin menjual aset. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan agar setiap kami juga boleh percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kami. Engkau juga memberkati Bapa bangsa dan negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan lawat bangsa ini, terjadi hujan pertobatan. Engkau bangkitkan bangsa kami Tuhan agar mereka boleh kembali kepada Yesus dan juga selamatkan bangsa kami. Biarlah anugerah Bapa turun melimpah atas bangsa Indonesia menjelang 2024 pemilihan. Tuhan yang pegang kendali, seorang pilihan yang terbaik dari Tuhan sudah Tuhan tetapkan. Kau juga memberkati Bapa untuk semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tolong agar bangsa-bangsa ini semua menyerahkan hidup kepada Tuhan, berbalik dari jalannya jahat, bertobat, dan sungguh-sungguh semua bangsa-bangsa boleh mengikuti kehendak Tuhan dan mencapai apa yang Tuhan mau. Damai, sejahtera, dan ketentraman ada di atas setiap bangsa-bangsa di dunia yang sungguh-sungguh mau mencari Engkau. Terima kasih Bapa, kami buka hati dan tangan kami. Terimalah saudara, kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.